Alhamdulillah. Bismillah. Dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Waduh. Ustaz, kopinya tadi, Ustaz. Siap, Gimana, terima Ustaz? kasih. Lancar, Ustaz, tadi? Lancar, Konsultasinya? alhamdulillah. Nah, nih, Ustaz. Biasa, speak up. Oh, gitu, Ustaz, ya. Melanjutkan yang tadi nih, Ustaz. Siap. Ustaz tadi masih punya utang ke Ane nih. Oh, yang mana tuh? Cerita tentang seputar jin yang Rasulullah itu bisa melihat. Padahal Ustaz tadi bilang juga di awal, kalau manusia itu nggak ada yang bisa melihat jin. Iya. Itu gimana, Ustaz? Kok bertabrakan itu, Ustaz? Sebetulnya tidak tabrakan. Oh, gitu. Gimana itu, Ustaz? Kan seluruh manusia tidak bisa melihat jin, Betul. kecuali para rasul. Jadi kalau rasul memang mendapatkan privilege dari Allah supaya bisa melihat hal-hal yang gaib, termasuk yang tidak kasat mata di dalamnya. Dan di beberapa momen Nabi, itu Nabi pernah berinteraksi dengan para jin. Misal yang pertama, Nabi pernah diganggu oleh jin. Diganggu. Terus jinnya ditangkap oleh Nabi. Tangkap, Ustaz. Ya mirip-mirip kayak menangkap jin lah, Ghostbuster gitu Iya, kan. gitu. Nabi tangkap jinnya, kemudian kata Nabi nih, kalaulah saya tidak ingat tentang Nabi Sulaiman, ini jin saya ikat di tiang masjid supaya jadi mainan anak-anak lah. Bisa gitu harga dari jin. Bisa jadi mainan anak-anak, lebih Iya. mirip balon lah gitu ya. Jadi jin dijadikan mainan anak-anak. Kalau Nabi nggak ingat Nabi Sulaiman, karena Nabi ingat, akhirnya tadi dibebaskan. Jadi Nabi nggak dolim lah sama jinnya atau nggak menghukum si jinnya sekalipun dia mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Iya. Yang kedua, pernah juga Nabi itu kan hijrah ke Taif tuh pertama kali. Pulang dari Taif kan diusir, dilemparin batu dan lain-lain kan. Terus setelah itu Nabi istirahat di sebuah kebun yang ketemu Adas tuh. Yang Adas akhirnya masuk Islam. Nah ternyata setelah Adas masuk Islam, Nabi melanjutkan perjalanan. Nabi sholat, ketemu rombongan jin di situ. Dan rombongan jin ini dengerin apa yang Nabi baca. Jadi Nabi lagi sholat, rombongan jin lagi pada kumpul, Nabi baca Quran, kata jin, sami'na Qur'anan ajaba. Wah, bacaannya cakep nih. Beres Nabi sholat, ditanya-tanyalah sama si para jin ini. Kata para jin, maaf Tuan, kok tadi yang dibaca keren banget. Apa sih yang dibaca? Gitu. Nah, dijawab oleh Nabi SAW, kata Nabi, ini Quran. Saya adalah Nabi dan dijelaskanlah tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai jin ini dengar penjelasan dari Nabi, mereka langsung syahadat, Sehingga agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi para manusia saja, tapi para jin pun diharuskan masuk Islam. Itu dalilnya. Para jin pun akhirnya masuk Islam. Gak cuman sampai di situ, kata para jin, Rasul izinkan kami kembali ke kampung halaman kami supaya kami bisa mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi dai langsung. Hari itu dengar Quran, hari itu masuk Islam, hari itu juga jadi dai. Masya Allah, kan jadi ustadz. Ustadz jin. Akhirnya para dai ini kembali ke kampung halamannya dan mendakwahkan Islam. Sampai akhirnya setelah mendakwahkan Islam di kampung halaman masing-masing, kan Nabi udah ke Mekah nih. Mereka sudah mendakwahkan Islam ke kampung mereka sendiri. Kemudian adalah utusan ke Nabi. Kata utusan ini, Rasul kami ingin ketemu supaya kami bisa menghadirkan orang-orang yang kami sudah ajak untuk masuk Islam. Maksudnya jin yang sudah kami ajak untuk masuk Islam. Kata Nabi, oke, kita kumpul di sebuah tempat itu 1,2 km dari Ka'bah. Kota tempat itu ya. 1,2 km dari Ka'bah atau dari Mekah. 1,2 km. Kata Nabi, kita stay di situ. Nabi nunggu di situ, para jin datang rombongan dari kabilah-kabilah tadi, kemudian mereka menyatakan Islam di hadapan Nabi. Nah, kemudian si tempat tersebut, tempat itu tuh, yang jadi tempat kumpulnya Nabi dengan para jin, akhirnya dibangunkan masjid. Yang kita kenal dengan nama Masjid Jin. Jadi masjid itu bukan masjid yang banyak jinnya atau masjid yang dibangun oleh para jin, bukan, tapi masjid yang dibangun dulu di tempat ini menjadi tempat berkumpulnya Nabi dengan para jin ketika mereka menyatakan syahadat atau kumpul di hadapan Nabi untuk komitmen keislaman. Jadi itu cerita Nabi berinteraksi dengan para jin. Makanya Nabi bisa lihat jin, bahkan bisa berinteraksi dengan para jin karena agama Nabi juga untuk para jin. Bahkan Nabi itu juga bisa melihat hal-hal gaib yang melebihi gaibnya daripada jin. Alam kubur,
surga neraka, malaikat, itu Nabi bisa lihat atas izin Allah. Kalau nggak diizinkan ya nggak bisa juga, pasti punya keterbatasan kan, namanya juga manusia. Yang jelas pasti punya keterbatasan. Tapi karena beliau Nabi, Allah kasih kelebihan. Ada cerita nggak, Gitu Ustaz, ceritanya. yang tadi Ustaz bilang Nabi itu juga melihat alam gaib. Ada ceritanya nggak, Ustaz, yang tentang alam gaib, Ustaz? Banyak. Misalnya nih kata Nabi ya, kalau kalian mendengar apa yang aku dengar tentang siksaan kubur, Iya. maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena Nabi mendengar jeritan setiap tangisan yang ada di alam kubur. Aku bayangin Iya, nih. pasti. Kita aja kan nggak bisa nih, kalau kita mau tidur ada berisik musik itu nggak bisa. Atau ada berisik orang ngobrol nggak bisa. Ini Nabi mau istirahat itu dengerin jeritan tangisan para penghuni kubur. Sampai kata Nabi, kalau kalian dengar apa yang saya dengar, kalian nggak bakalan bisa ketawa. Bakal banyak nangisnya daripada ketawanya. Itu satu. Suatu hari lagi, Nabi pernah jalan melewati 2 kuburan. Tiba-tiba Nabi ambil pelepah kurma, Nabi potong belah 2, Nabi tancepin di masing-masing kuburan. Dan sahabat nanya dong, nih kok tumben-tumbennya Nabi ini ambil pelepah kurma gitu. Iya. Kalau nyari kurmanya oke lah, kenapa pelepah kurmanya nih? Iya, Ditancepin lagi di atas kuburan. Akhirnya kata sahabat Rasul, ada apa gerangan kok pakai ditancepin pelepah kurma segala kuburannya? Jawaban Nabi sederhana, penghuni kubur ini sedang diazab. Kan Nabi bisa dengar jeritan orang yang diazab di alam kubur. Yang satu gara-gara suka ngadu domba, bukan dombanya diaduin, maksudnya biar orang berantem gitu. Iya. Yang kedua, yang tidak bersih dalam urusan cebok. Dua-duanya dihukum di dalam alam kuburnya, artinya mendapatkan azab kubur. Satu, tukang ngadu domba, namimah namanya. Yang kedua, suka tidak bersih dalam urusan cebok. Dua-duanya dihukum, dua-duanya didengar ceritanya oleh Nabi, dua-duanya ditolong oleh Nabi. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, maka 2 penghuni kubur ini tidak diazab. Kalau ada aneh itu aneh siramin terus, biar nggak basah, biar nggak kering-kering, Iya, betul. supaya tetap tidak dihukum oleh Allah Azza. Itu momen-momen di mana Nabi bisa melihat hal-hal yang bahkan kan Nabi pernah masuk ke surga, diperlihatkan oleh Allah surga. Waktu Isra dan Mi'raj kan, diperlihatkan neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya Nabi mendapatkan privilege untuk bisa melihat perkara-perkara khusus Nabi. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku-ngaku, wah saya bisa melihat yang gaib, wah ngaco nih. Nabi bukan. Apalagi Nabi Muhammad, nggak mungkin mereka bisa melihat perkara gaib. Kalau ngerasa melihat perkara gaib mungkin, tapi kalau beneran melihat perkara gaib, karena Qur'annya jelas, yang bisa lihat cuman Nabi doang. Wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz. Gitu sih maksud Jadi saya. tahu, Ustaz, banyak banget, Ustaz, Siap. luar biasa, Ustaz. Aman nih dunia perkopian. Aman, Ustaz. Alhamdulillah. Yang Kesini penting- setiap hari aman, Ustaz. Yang penting kopi aman, jin aman, Iya. yang lain juga aman. Saya ngasih Anak kopi dulu kopi, nih. Ustaz ngasih ilmu. Amin. Insya Allah. Sehat-sehat pokoknya. Iya.